I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esther Pasla, mahasiswa Pasca Sarjana Teologi IAKN Manado, saat ini semester 2, dan video ini adalah bagian dari mata kuliah riset dan artikel jurnal ilmiah pertama yang diampu oleh dosen kami, Pendeta Dr. Marde Mawikere. Nah, selama 15 menit ke depan dalam video ini, kita akan masuk ke dalam sebuah perjalanan intelektual yang sangat krusial bagi masa depan akademik kita bersama sebagai mahasiswa Magister Teologi. Nah, topik kita hari ini adalah struktur artikel ilmiah dan model penulisan. Seringkali saat kita duduk di depan laptop untuk menulis, kita merasa memiliki ide yang meluap-luap. Namun, ide itu justru menjadi macet karena kita belum tahu bagaimana membangun kerangkanya. Masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa pada umumnya bukan pada minimnya referensi, melainkan pada ketidakmampuan kita memiliki wadah yang tepat untuk argumennya. Dalam video ini, saya mengajak kita semua untuk tidak hanya melihat struktur sebagai urutan teknis seperti pendahuluan, isi, dan penutup, tetapi kita melihatnya sebagai suatu arsitektur logika. Nah, dalam video ini kita akan belajar bersama bagaimana mengevaluasi struktur yang sudah ada, mengenai model IMRAT yang sangat sistematis, hingga kita bersama-sama akan menjelajahi tentang keindahan model konseptual argumentatif yang sangat khas dalam studi teologi. Nah, mengapa struktur itu begitu penting? Bayangkan kita membangun sebuah rumah, teman-teman. Kita membangun sebuah rumah tanpa rancangan perencanaan dari arsitektur seperti cetak biru. Mungkin kita memiliki semen yang terbaik, menggunakan kayu yang paling mahal, dan cat yang indah. Tetapi, tanpa kerangka yang kokoh, maka rumah itu akan runtuh. Begitupun juga halnya dengan artikel jurnal. Dalam teologi, kita memiliki karakter riset yang sangat beragam. Ada yang bergumul dengan teks Yunani atau Ibrani yang kuno, ada juga yang menelusuri sejarah perkembangan doktrin, bahkan gereja, dan ada pula yang berhadapan dengan fenomena sosial di tengah-tengah jemaat. Struktur artikel adalah navigasi yang menuntun pembaca kita agar tidak tersesat dalam kompleksitas pemikiran kita sendiri. Nah, jika struktur kerangka kita lemah, maka argumentasi teologis kita sudah tentu akan sulit dipahami oleh komunitas akademis, bahkan juga pada pembaca umumnya. Nah, ada 6 pilar evaluasi struktur analisis mendalam, yaitu yang pertama, koherensi. Koherensi ini bukan sekedar menyambung paragraf satu dengan paragraf yang lain. Koherensi berarti adanya alur yang tidak terputus dari judul hingga kesimpulan. Mungkin muncul pertanyaan, apakah masalah yang kita tunjukkan di awal benar-benar terjawab di bagian isi? Nah, sering terjadi pada saat ini, penulis memulai dengan isu kemiskinan, tetapi justru di tengah tulisan itu hanya terjebak dalam perdebatan teologis tentang keselamatan yang tidak relevan dengan isu kemiskinan pada awalnya. Kedua, kelengkapan.
Dalam artikel teologi, kelengkapan berarti mencakup latar belakang, metodologi, analisis, hingga implikasi etis atau praktisnya. Jangan biarkan pembaca kita bertanya-tanya, lalu apa metodologinya? Karena kita ternyata lupa mencantumkannya. Yang ketiga, proporsionalitas. Ini adalah penyakit umum mahasiswa. Banyak yang menulis pendahuluan yang sangat panjang, bahkan mencakup 40% dari total halaman penulisan. Namun, ketika kita masuk ke bagian analisis kritis, tulisannya justru menjadi ringkas dan terburu-buru. Bagian analisis haruslah menjadi proses terbesar, karena di sanalah kontribusi pemikiran kita berada. Keempat, kesesuaian metodologis. Struktur artikel harus mencerminkan metode kita. Jika kita menggunakan pendekatan library research, struktur kita harus menonjolkan analisis teks. Jika kita menggunakan metode lapangan, maka tentu strukturnya harus menonjolkan data. 5. Kontribusi ilmiah. Struktur yang baik harus dengan sengaja memamerkan apa yang baru dari tulisan kita, atau kita harus menunjukkan kebaruan novelty dari dalam tulisan kita. Jangan kita menyembunyikan kebaruan ide kita dalam tumpukan kutipan-kutipan ide dari orang lain. Yang keenam, atau yang terakhir, keterbacaan akademik. Kita harus menggunakan gaya bahasa yang jernih dan harus menghindari kalimat-kalimat yang terlalu melingkar-lingkar tanpa tujuan. Dalam teologi, kita juga harus menjaga konsistensi hermeneutis. Bagaimana kita menafsirkan teks harus konsisten dari awal hingga akhir, serta memiliki akurasi konseptual yang tajam. Cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. Mari kita masuk bersama ke dalam model IMRAT. IMRAT adalah singkatan dari Introduction, Method, Results, dan Discussion. Model ini adalah standar internasional dalam penulisan jurnal ilmiah, terutama untuk ilmu-ilmu sains, sosial, dan juga dalam studi teologi tentunya. Nah, jika dalam studi teologi, maka kapan saat yang tepat untuk kita menggunakan metode ini? Nah, kita menggunakan IMRAT ketika kita melakukan riset empiris atau praktika yang menuntut bukti lapangan. Misalnya, kita sedang mengerjakan jurnal tentang dampak pelayanan diakonia terhadap kesejahteraan jemaat marginal. Di bagian metode, kita harus menjelaskan secara teknis siapa informannya, bagaimana teknik wawancaranya, dan di bagian results, kita harus menyajikan data mentah secara objektif apa yang kita temukan di lapangan. Dan yang paling krusial adalah dalam bagian discussion atau diskusi, inilah saat di mana teologi kita muncul. Di bagian ini, kita mendialogkan temuan sosiologis tadi dengan kebenaran Alkitabiah. Kita tidak boleh hanya berhenti pada angka atau fakta yang ada di lapangan, tetapi harus memberikan refleksi teologis atas data tersebut. Nah, model ini sangat efektif untuk menunjukkan bahwa teologi kita ternyata bukan hanya sekedar teori di atas kertas, tetapi berdampak nyata dalam kehidupan di lapangan. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. Namun, teman-teman, ternyata tidak semua riset teologi cocok dengan model IMRAT. Bagaimana jika kita menulis tentang etika atau doktrin? Nah, disinilah kita menggunakan model konseptual argumentatif. Nah, model konseptual argumentatif ini lebih fleksibel dan berfokus pada pembangunan argumen yang logis dan persuasif. Mari kita ambil contoh penerapannya, seperti
jurnal ilmiah yang berjudul Hospitalitas Gereja bagi Migran Urban. Jika kita pakai model IMRAT, mungkin kita akan terjebak mencari data dan statistiknya saja. Tetapi dengan model konseptual interdisipliner, kita bisa membangun struktur seperti ini. Yang pertama, analisis fenomena migrasi secara sosiologis. Yang kedua, penelusuran biblika orang asing dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang ketiga, dialog dengan pemikiran tokoh teologi modern tentang keterbukaan. Yang keempat, konstruksi teologi hospitalitas yang relevan bagi gereja lokal pada saat ini. Struktur ini memungkinkan kita untuk berdialektika, mengkritik pandangan lama, dan menawarkan posisi teologis yang baru secara elegan. Ini adalah model yang menuntut ketajaman berpikir dan kedalaman literatur. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. Selanjutnya, bagi kita yang mencintai teks asli dari dalam Alkitab, ada model yang ditawarkan bagi kita, yaitu model expositori biblika. Ini sangat spesifik untuk eksegesis. Strukturnya biasanya mengikuti urutan latar belakang sosiohistoris teks, analisis struktur sastra, tafsiran ayat demi ayat, dan diakhiri dengan sintesis teologis. Jangan sampai pada bagian analisis bahasanya saja yang sangat kuat, tetapi aplikasi teologisnya justru hilang. Lalu, ada model historis kritis. Model ini digunakan untuk menelusuri sejarah gereja atau pemikiran. Strukturnya harus kronologis, namun tetap kritis. Bukan sekedar menceritakan ulang apa yang terjadi di abad keempat misalnya, tetapi menganalisis mengapa hal itu terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap iman kita hari ini. Dan sebagai kunci dari model ini adalah kita harus mengajukan pertanyaan kepada penulisan kita. Apakah fokus saya kepada teks, apakah kepada konsep, sejarah, atau bahkan praktisnya? Jawaban kita akan menentukan model mana yang harus kita pilih dan ambil. Jangan kita memaksakan diri mengikuti template jurnal, namun ternyata itu justru membunuh karakter riset kita. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. Sebelum saya menutup video ini, mari kita perhatikan ada beberapa kesalahan umum agar nilai tugas kita maksimal. Ada beberapa kesalahan umum dalam penulisan artikel jurnal ilmiah, dan tentunya juga ada solusinya. Beberapa kesalahan umum yang sering kita temui yaitu adalah pendahuluan kita yang sering melantur ke sana kemari. Dalam penulisan pendahuluan, seringkali kita menulis sudah terlalu banyak pada sejarah umum, tetapi dalam indikasi masalah penelitian kita tidak pernah muncul secara jelas di dalam bagian pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka yang begitu pasif. Kebanyakan kita hanya merangkum kata-kata para ahli saja, tanpa kita menyintesiskannya pada masalah penelitian kita. Bahkan juga kita seringkali terjebak hanya merangkum kata-kata para ahli tanpa memberikan kritik atau posisi kita sendiri di tengah pendapat mereka. Yang ketiga, kesimpulan yang asing. Teman-teman, hati-hati. Jangan kita memunculkan data atau ide baru di bagian kesimpulan, karena kesimpulan adalah tempat di mana kita untuk menutup diskusi yang berjalan, bukan tempat kita untuk membuka pintu baru yang belum pernah kita bahas. Dan yang keempat, yang sering kita temui adalah metode-metode yang tidak sinkron. Kita menyebut menggunakan metode kualitatif, tetapi isinya hanya berupa kutipan-kutipan ayat tanpa analisis sosial sama sekali. Teman-teman sekalian, mengerjakan tugas mata kuliah riset dan artikel jurnal ilmiah ini menyadarkan bahwa kita menulis
juga merupakan sebuah pelayanan intelektual. Struktur yang kita pelajari seperti imrat, konseptual, biblika, maupun historis adalah sarana agar kebenaran Tuhan yang kita gali dapat tersampaikan dengan penuh integritas dan berkualitas. Nah, dalam bagian akhir video ini, saya berterima kasih kepada dosen pengampu kita, Pendeta Dr. Mardema Wikere yang memberikan kita kesempatan kali ini. Maka mari kita terus mengasah kemampuan kita dalam mengevaluasi model struktur, karena inilah kompetensi yang akan membawa karya-karya kita menembus jurnal-jurnal bereputasi yang kita cita-citakan demi kemuliaan nama Tuhan. Maka saya Esther Pasla, mahasiswa pasca sarjana teologi IAKN Manado semester 2, pamit undur diri. Selamat kita meneliti, selamat menulis, dan Tuhan memberkati kita semua. I just had to let you know you're